Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku, tidak terasa kita telah memasuki bulan Ramadan. Di pertengahan Ramadan ini ada satu peristiwa yang amat istimewa, yakni peristiwa turunnya Al-Quran yang disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peristiwa penting dalam sejarah umat muslim dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir selama 23 tahun. Peristiwa turunnya ayat pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 terjadi pada 17 Ramadan saat Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hiro pada usianya kala itu 40 tahun. Saudaraku, secara garis besar Al-Quran diturunkan dengan dua proses. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas, apa keistimewaan Al-Quran atas dahsyatnya peristiwa tersebut? Baik, mari kita telisik bersama-sama. Keistimewaan yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segudang hikmah dan keistimewaan yang menuntun manusia ke jalan yang benar. Hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda di antara yang benar dan yang batil. Kalau kita lihat lagi dalam surat tersebut terdapat redaksi hudal linnas, artinya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Apabila petunjuk tersebut dipahami dengan baik, maka bisa mengantarkan manusia pada ketakwaan dan kebahagiaan hidup fid dunya hatal akhirah. Dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang beriman yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar atau ajran kabira, pahala yang besar. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 9. Keistimewaan yang kedua, Al-Quran penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kita tahu kitab Zabur, Taurat, Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum tertentu dan zamannya terbatas. Seiring perkembangan zaman, kitab-kitab sebelum Al-Quran diyakini adanya perubahan. Oleh sebab itu, Al-Quran hadir sebagai penjelas dan penyempurna dari kitab terdahulu, sehingga Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke dunia. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 50, wa musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil.
Al-Quran sebagai penyempurna dan pembenar kitab suci sebelumnya. Keistimewaan lain dari Al-Quran adalah sebagai syifaan, asy-syifa, obat penyembuh dari berbagai problematika, penyakit, halangan, rintangan yang dihadapi oleh manusia. Al-Quran di dalamnya mengandung motivasi, nasihat, peringatan, bahkan ancaman bagi seseorang yang mengalami kebingungan atau masalah dalam hidup. Saudara-saudariku, di momen nuzulul Quran ini, umat muslim dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran yang merupakan kalamullah dan pedoman hidup manusia. Tentunya banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran pada waktu tersebut. Terlebih saat ini sedang di bulan Ramadan, segala amal dan ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, apa saja keutamaannya? Memperoleh pahala berlipat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala satu kebaikan dari setiap huruf Al-Quran yang dibaca. Kemudian dari satu kebaikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melipatkannya menjadi 10 kebaikan. Dalam sabda Rasul dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, bukan seperti itu. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, keistimewaan atau keutamaannya, membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Hal ini diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, yaitu sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian yang ketiga, Al-Quran memberikan syafaat pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudariku umat muslim, nuzulul Quran bukanlah sekadar peristiwa bersejarah, tetapi juga merupakan momen yang memuat banyak pelajaran dan hikmah bagi umat manusia. Marilah kita manfaatkan momen yang penuh berkah ini untuk memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan pendekatan dan pemahaman Al-Quran, serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dapat meraih keberkahan dan keselamatan serta mendapatkan syafaat Al-Quran di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Untuk mengagungkan Al-Quran, mari kita bersama-sama membaca doa. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran,
Jadikanlah ia bagi kami sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah apa yang kami lupa daripadanya, dan ajarilah kami tentang apa yang belum kami ketahui. Anugerahkanlah kami untuk membacanya di tengah malam dan di penghujung siang. Jadikanlah ia sebagai pembela bagi kami, wahai Tuhan sekalian alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.